Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira, salah satu dosen program studi PGSD Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini adalah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT bidang pengajaran dalam bentuk audio visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu model pendidikan tanggung jawab dan kooperatif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti program studi berbobot 2 SKS yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah model pendidikan tanggung jawab dan kooperatif adalah mata kuliah yang menggabungkan dua model pembelajaran penjas berbasis pada pengembangan domain efektif siswa, yaitu model TPSR atau Teaching Personal Social Responsibility yang mengarah pada pengembangan tanggung jawab, dan model kooperatif yang mengembangkan kemampuan kerjasama pada siswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kedua model tersebut, yaitu mengenai konsep, tujuan, kerangka, strategi pembelajaran, serta implementasi dan evaluasinya. Tujuan mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa menguasai tentang landasan filosofis, konsep, serta komponen model TPSR dan kooperatif, dan yang kedua, mampu menyusun rancangan pembelajaran dan mengimplementasikan pembelajaran PJOK menggunakan model TPSR dan kooperatif. Proses pembelajaran akan menggunakan metode campuran, yaitu kombinasi antara teori dan team-based project. Pada setengah semester pertama, fokus akan diarahkan pada salah satu model, yaitu model TPSR, sedangkan selanjutnya akan berfokus pada model pembelajaran kooperatif. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif selama perkuliahan sebesar 25%, tugas 5%, kuis 5%, pengerjaan proyek 30%, UTS 15%, dan UAS 20%. Seluruh indikator penilaian telah disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan menggunakan rubrik yang telah disusun sebelumnya. Penilaian dilaksanakan secara objektif berdasarkan hasil kinerja mahasiswa. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ada dua buku utama. Yang pertama dari Michael Metzler tentang Instructional Models in Physical Education, dan yang kedua dari Donald Allison tentang Teaching Personal and Social Responsibility through Physical Activity. Dan ada dua paper yang ditulis oleh dosen pengampu, yaitu saya dan juga rekan-rekan. Yang pertama tentang Integrating Life Skill Through Physical Activity Programs, dan yang kedua tentang Exploring the Interconnectedness of Moral, Competence, Status Values in Elementary School Athlete. Dengan menguasai kedua model ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi calon guru penjas yang mampu membangun dan menciptakan lingkungan pembelajaran PJOK yang kondusif bagi tumbuhnya keterampilan tanggung jawab dan kerjasama pada siswa. Baiklah, selanjutnya merupakan cuplikan video pembelajaran mata kuliah model pendidikan tanggung jawab dan kooperatif pada pertemuan kedua dengan materi TPSR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa sekali semangatnya. Baik, selamat datang di mata kuliah model pendidikan gerak dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai kelas hari ini, apa baiknya kita berdoa agar manfaat yang didapatkan dari pertemuan ini dapat dirasakan untuk semua. Untuk berdoa di kelas ini. Oke, doa selesai. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya, seperti biasa. Oke, nanti sebutkan kembali ulang namanya ya. Abdurrahman, Abdurrahman, Bu. Afifah, Afifah, Andri, oke, Belva, Chandani. Oke, semuanya hadir ya. Baik, kita akan mulai terkait dengan mata kuliah ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu pertama, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah gabungan dari dua model pendidikan jasmani. Yang pertama adalah TPSR dan yang kedua adalah kooperatif. Baik, nah untuk pertemuan setengah semester depan kita akan fokus membahas tentang
TPSR. Saya harap sudah membaca sebelumnya ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TPSR? Oke, silakan. TPSR itu adalah sebuah model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan sikap tanggung jawab siswa, baik secara pribadi ataupun sosial, melalui pendidikan jasmani maupun aktivitas lain. Sangat bagus sekali. Tepat seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kalian bahwa TPSR itu adalah suatu model yang mengajarkan tanggung jawab melalui pendidikan jasmani. Siapa sih yang menemukan model ini? Ellison. Apa kata Ellison? Kata Ellison adalah TPSR itu believe that in teaching physical education, we can teach life skill as well. Jadi tidak hanya mengajarkan terkait dengan komponen gerak, tetapi juga mengajarkan anak tentang keterampilan hidup. Ya, dikatakan bahwa P itu sebagai tool. Tool itu apa? Atau media. Jadi kalau kita ingin mengajarkan anak kita tentang sikap tanggung jawab, maka gunakanlah model TP. Itu yang dikatakan oleh Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih 3 komponen yang melekat pada TPSR. Yang pertama, TPSR itu adalah pendekatan untuk mengajarkan nilai tanggung jawab melalui pendidikan jasmani. Yang kedua, fokusnya kemana nih TPSR? Fokusnya adalah pengembangan karakter siswa. Kemudian apa lagi? Keterampilan sosial dan juga ada nilai-nilai hidup. Bagaimana caranya? Nilai-nilai tersebut diintegrasikan melalui pendidikan jasmani. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, TPSR itu tidak hanya bisa dilakukan dalam setting pendidikan jasmani, tapi juga bisa dilakukan di luar setting. Yang pertama apa? Bisa dilakukan di after school program. TPSR itu tidak hanya diterapkan di sekolah, namun juga pada program di luar jam sekolah. Kalau di Inggris ada namanya out of school hour activity. Jadi anak-anak bisa melakukan aktivitas fisik di jam sekolah. Bisa pada saat istirahat, bisa pada saat after break yang pertama ataupun yang kedua. Nah, kalau di kelas kalian masih seperti itu nggak sekarang? Itulah yang menjadi perbedaan. Apalagi yang ditekankan, not only physical but also life skills. Fokusnya tidak hanya pada keterampilan fisik. Sekali lagi, mereka akan menggunakan life skills. Jadi kalau misalkan sekarang banyak sekali guru yang mengajarkan PJOK itu ya sudah hanya ngajar. Yang penting anak bisa gerak, yang penting anak bisa kalau misalkan keterampilan fisiknya bagus itu sudah selesai. Tapi kalau di TPSR tidak hanya itu, tapi juga dibangunlah keterampilan sosial dan tanggung jawab. Ditekankan ini itu bukanlah solusi yang instan. Semua memiliki proses. TPSR tidak menawarkan solusi instan, tapi setidaknya menanamkan benih. Jadi sedini mungkin kenalkan anak dengan yang namanya tanggung jawab, dengan yang namanya keterampilan sosial. Sehingga kalau misalkan anak-anak sudah bisa menghargai, sudah bisa bertanggung jawab, banyak sekali kasus-kasus negatif yang terjadi di sekolah itu mungkin akan tereliminasi. Apa aja contohnya misalkan? Bullying. Nah, bullying itu sudah sangat sering sekali kan kita dengar banyak sekali kasus terkait dengan bullying bahkan di tingkat sekolah dasar. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana terkait dengan frameworknya? Ada 4 yang ditawarkan oleh TPSR. Yang pertama nanti akan ada core values-nya apa saja, kemudian apa sih 5 level tanggung jawab yang ada di TPSR, bagaimana peran guru, dan yang terakhir bagaimana format program hariannya dilaksanakan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah putting kids first. Apa katanya? Anak-anak adalah prioritas utama, bukan aktivitas fisik atau prestasi, tapi pada bagaimana membantu anak untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, yang dipikirkan itu apa?
si anak mau kita buat sedemikian rupa seperti apa. Apakah kita hanya ingin dia berprestasi? Apakah kita hanya ingin aktivitasnya bagus? Atau kita ingin mengembangkan secara keseluruhan si anak? Anak itu harus baik, harus disiplinnya bagus, harus menghargai. Nah, itulah menjadi PR besar dari seluruh para calon guru PJ OK. Jadi tanggung jawabnya besar ini ya. Kemudian ada yang kedua, mengajarkan tentang human decency, kebaikan. Tadi katakan mengajarkan kesopanan, perilaku positif, menghormati hak orang lain, membangun hubungan yang sehat. Kira-kira kalau hubungan yang sehat bakal ada nggak bullying di sekolah? Tidak. Ya, jadi kita perlu memperlihatkan bahwa melalui PJOK sebetulnya kita tidak hanya mengajarkan anak untuk bagus bergerak, tetapi perilaku yang baik juga. Yang ketiga adalah holistic self development. Ini yang saya bilang bahwa kita itu membangun manusia secara utuh, bukan hanya aspek fisiknya saja, bukan hanya sosialnya saja, bukan hanya emosionalnya saja, tetapi secara keseluruhan. Bagaimana dengan PJOK? Kita membuat anak kita terampil bermain bola misalkan, tapi juga bagus regulasi emosinya, tidak mudah marah. Ya, kan kalau sekarang sedikit-sedikit mungkin cara penyelesaian konfliknya bisa dengan kekerasan fisik lagi. Nah, kalau misalkan sudah diajarkan, mungkin mereka akan berpikir, oh, cara penyelesaian konflik itu bukan hanya melakukan kekerasan fisik, tapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Yang keempat adalah a way of being. Apa itu a way of being? Cara untuk hidup. TPSR itu bukan hanya sekedar metode yang diajarkan di sekolah, tapi cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Lanjut ya, ada pertanyaan dulu? Cukup. Oke. Nah, kita akan melihat apa saja level dari TPSR. Sebelum kita mulai dari level 1, 2, 3, 4, dan 5, sebetulnya ada level 0, yaitu level yang suka mengganggu. Ikut pembelajaran tidak, kemudian mengganggu teman iya, tidak mendengarkan. Nah, itu adalah level 0. Jadi kalau misalkan nanti bertemu dengan anak-anak seperti itu, target kalian adalah menaikkannya ke level 1. Minimal anak bisa diam di kelas, setidaknya tidak mengganggu orang lain, yaitu adalah level 1 atau respect, menghormati hak orang lain, belajar mengendalikan diri, tidak mengganggu dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua adalah level 2 atau effort, yaitu usaha dan kerjasama, mendorong motivasi diri dan semangat untuk mencoba hal baru. Kalau di level 1 hanya duduk diam, level 2 dia sudah mau ikut. Kalau misalkan guru minta, ayo sekarang kita kumpul, dia ikut kumpul. Sekarang kita akan mulai lari ya, misalkan 1 keliling dia akan ikut berlari. Walaupun harus terus awasi atau amati oleh guru. Tapi minimal dia sudah mau usaha. Bagaimana dengan level 3, Bu? Level 3 itu sudah mandiri. Tidak kita lihat pun dia akan melaksanakan tugasnya sendiri. Kalau disuruh 10 kali dia akan melaksanakan 10 kali. Perlu masih diawasi? Tidak perlu. Sudah bisa mandiri. Naik ke level selanjutnya sudah bisa mandiri, sudah berusaha membantu orang. Jadi kalau si siswa nanti pada saat melihat ada temannya yang kesusahan atau apa, dia akan membantu. Nah, ini sudah sangat baik sebetulnya kalau sudah di level 4. Apalagi untuk siswa anak sekolah. Ada kepedulian, lihat yang susah dia akan membantu. Terakhir, nah ini lebih canggih lagi adalah transfer. Bagaimana kita bisa melihat si anak menginternalisasikan apa yang dipelajari di kelas, tapi juga di luar kelas diterapkan. Kalau misalkan di pelajaran PI, dia bantu nih kalau ada yang susah dia bantu. Tapi pada saat di luar, misalkan pada saat lihat ada gurunya yang sedang bawa banyak barang, ada inisiatif nggak dia untuk bantu? Kalau enggak, berarti yang dia pelajari hanya dalam konteks setting pembelajaran sedangkan di luarnya tidak atau belum. Pertanyaan dari 5 konteks level ini? Ya, silahkan.
Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit penasaran mengenai leveling tanggung jawab ini. Jika dilihat, apakah ada ketentuan-ketentuan, misalnya usia sekian harusnya udah level 4 nih, atau kan mungkin kalau yang saya pelajari di motorik itu, misalnya sekelompok usia adolescent itu tuh seharusnya mereka tuh sudah berada di kelompok gerakan yang mencar seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan bagusnya, tepuk tangan dulu. Sedikit cerita terkait dengan apa yang dimaksud dengan leveling. Kalau dari perangkat lisan sendiri itu tidak dijelaskan atau tidak diberikan acuan. Oh, kalau misalkan usia 7 tahun setidaknya anak sudah level 1, 8 tahun level 2, itu tidak ada. Karena kasus yang ditemukan lisan itu sendiri, anak-anak yang sudah dalam tahap kondisi remaja awal bahkan dewasa awal itu masih dalam tahapan level 0 bahkan. Ya. Jadi sebetulnya untuk mempelajari ini kembali lagi harus ditanamkan sejak dini. Nah, kita kan kembali sejak dini itu kapan? Kalau misalkan kalian ini kan beruntung misalkan diberikan informasi bahwa setidaknya sejak dini anak itu sudah diajarkan tanggung jawab. Tapi bagaimana dengan yang belum sama sekali? Dia baru belajarnya di SMP, dia belum belajarnya di SMA. Artinya sejak dini dia ya pada saat itu. Mungkin pada saat itu dia sedang di level 2, walaupun dia sudah misalkan di SMA. Apakah dia bisa untuk menaikkan level 5? Bisa, asal gurunya memberikan informasi. Dan di pelajaran PJOK itu harusnya dari SD, SMP, SMA itu sama. Mungkin kalau di SD cara pembawaan guru akan berbeda dengan pada saat di SMP. Itu kembali. Bagaimana kreativitas seorang guru tujuannya sama agar mereka belajar tanggung jawab, tapi cara pembawaannya berbeda. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan? Cukup Ibu. Terima kasih. Yang lain? Oke, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk yang level 1 yang tadi Ibu bilang kan anak itu hanya diam. Nah, dari gurunya itu boleh gak ada paksaan atau arahan seperti itu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, ada kata-kata yang mungkin kurang baik pada saat kita melakukan ini harus dipaksa nih tuh diem aja, kan banyak ya guru-guru. Oh, diem aja misalkan baik cepat. Pendekatan yang paling baik itu pasti pendekatan personal. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan? Approaching. Dekati si anak, tanyakan, kenapa nggak mau ikut? Ya, kenapa nggak mau ikut? Ibu mau diem aja misalnya lagi sakit, oke. Bagaimana kalau misalkan kita saat langsung, kamu ikut, nggak mau tahu masalahnya apa? Padahal misalkan lagi sakit atau lagi ada hal-hal yang lain. Nah, jadi untuk paksaan itu tidak boleh. Tapi untuk arahan itu boleh. Ya, dengan cara yang baik pula. Seperti tadi. Gimana? Aman? Aman. Aman. Oke, bisa kita lanjut dulu? Oke. Nah, selanjutnya ini sangat penting untuk kalian para calon guru, yaitu apa sih tanggung jawab si guru. Yang pertama ada empowerment. Secara perlahan, guru akan memberikan lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab sehingga siswa dapat membuat keputusan sendiri. Contohnya apa? Kira-kira kalau dalam situasi kelas? Menyimpan ini Bu, menyimpan alat-alat yang sudah dipakai ke depan. Oke, itu juga bisa termasuk. Artinya kalau misalkan pada saat dia mengambil keputusan, oke, saya mau ambil bola nih di gudang. Nah, setelah dipakai, dia akan menyimpannya kembali. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, bagaimana dengan posisi guru? Nah, di sini misalkan saya berikan contoh pada saat di kelas, kita kan punya nih namanya materi misalkan bola besar. Untuk bola besar itu, kebebasan maksudnya adalah si guru akan memberikan pilihan kepada satu kelas. Oke, kita hari ini mau belajar bola voli atau bola basket. Sehingga nanti pada anak akan menentukan, oh mending voli bu, oh mending basket. Tapi itu adalah keputusan ke kelas. Sehingga apa nanti dampaknya? Pada saat mereka tidak menjalankan keputusan mereka, si guru dapat bertanya, kenapa aku nggak main basket, kan tadi pilihnya basket. Nah, sehingga dari hal itu si anak, oh iya ya tadi saya pilih basket, jadi saya harus ikut keputusan saya tadi. Tapi boleh nggak guru mengingatkan
punya karakteristiknya masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan seluruh siswa atau anak ya. Selanjutnya ada self reflection. Guru wajib memberikan waktu kepada siswa untuk merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan hari ini di kelas. Sudah membantu siapa? Sudah menghormati siapa? Kemudian apa bentuk tanggung jawab kalian hari ini? Sehingga apa? Hal itu akan melekat ke anak. Oh, tadi saya seperti ini. Oh, hari ini saya sudah membantu si A. Oh, tadi saya sudah membantu si B. Karena apa? Kalau perilaku baik diingat-ingat, maka kecenderungan akan menetapnya tinggi. Jadi kan mungkin kan akan senang pada saat kalian berperilaku baik, kemudian ada yang bilang, oh itu bagus kan, senang nggak? Senang kan? Bagaimana kalau misalnya kalian mulai tapi nggak ada yang ngasih tahu? Apalagi untuk anak sekolah. Nah kalau seperti itu kecenderungan mereka untuk berbuat baik itu semakin banyak lagi. Next adalah yang terakhir, transfer. Guru harus membantu siswa memahami bagaimana mereka bisa menggunakan keterampilan yang sudah mereka pelajari di kelas di luar kelas. Kalau di kelas membantu temannya misalkan klasik, di luar membantu nggak temannya misalkan lagi jatuh dibantu atau malah diketawain. Nah kita lihat bagaimana kalau misalkan ada teman jatuh dibantu atau ketawa dulu? Ketawa dulu. Berarti kan nggak tahu tidak ngobrol. Ya, jadi apalagi untuk anak usia dini, guru itu harus betul-betul mengajarkan, oh ini bisa loh kalian terapkan di rumah. Misalkan kalau lihat ibu kalian lagi susah, mungkin kalian bisa bantu. Mungkin misalkan mau buang sampah tanpa disuruh, kalian bisa langsung buang sampah. Jadi bukan hanya di kelas saja. Nah ini PR sesungguhnya sebetulnya. Ya. Oke, next, terakhir. Nah, bagaimana ini dilakukan? Yang pertama harus ada relational challenge. Mau nggak mau, guru harus membangun komunikasi dengan siswa. Kapan? Selama pembelajaran itu berlangsung minimal. Tapi boleh nggak misalkan saya ngomong ke semua? Awalnya mungkin boleh, tapi yang namanya individu harus approaching satu. Mungkin kan mereka lagi kegiatan sekalian deketin, oh ini lagi ngapain? Nah itu yang dimaksud dengan relational time dengan individu siswa. Setelah dengan ini selesai, mungkin bisa keliling lagi ke sana, mungkin lihat ke sana. Nanti semakin lama kalian semakin mengenal, oh si Ama gini, oh si B gini, oh si C gini. Tapi bagaimana dengan guru yang hanya oke main bola ya, gurunya nggak tahu mana? Itu sering terjadi. Nah, saya harap nanti kalian bukan menjadi salah satu tipikal guru yang seperti itu. Oke ya. Selanjutnya adalah awareness talk, diskusi singkat tentang tanggung jawab dan nilai-nilai TPSA sebelum memulai aktivitas. Jadi, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan bola besar ya. Nah, di bola besar kita bisa belajar tentang menghargai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menghargai? Kalau misalkan teman kita lagi melakukan, kita tidak boleh mengganggu. Kalau mereka sudah selesai dan sudah giliran kalian baru boleh maju. Jadi dikenalkan, ya dikenalkan. Kalau misalkan Bu, bagaimana kalau misalkan di kelas saya levelnya ada level 1, ada level 2, ada level 3, maka pengenalannya juga harus secara keseluruhan. Kalau ada yang kesusahan nanti bantu ya. Kalau misalkan nanti dikasih target kamu harus 10 kali, maka dilaksanakan ya 10 kali. Oke? Yang ketiga adalah PE atau PA plan. Ini PE itu physical education, PA itu physical activity. Diintegrasikan dalam aktivitas fisik melalui aturan permainan, diskusi kelompok atau latihan individu. Jadi kalau misalkan lagi ngajar respect, harus ada yang mencerminkan kegiatan itu tentang respect. Atau contohnya nih, kalian sedang mengajarkan kerjasama, tapi permainan yang kalian berikan tidak ada yang mengandung kerjasama. Nah itu tidak masuk akal. Kalau mau ngajari kerjasama, maka bentuk aktivitasnya harus teamwork, harus yang kelompok. Bagaimana mengajarkan kerjasama tapi masing-masing susah dan tidak mungkin tercapai. Itu maksudnya ya. Group meeting diberikan sesi khusus. Siapa yang berdiskusi? Siswa. Silakan. Oke, 5 orang ya, stop ngobrol. Hari ini kalian udah ngapain aja?
Kamu sudah membantu siapa? Saling ngobrol. Oh, tadi saya lagi membantuin si A, soalnya si A susah pas ini saya bantuin diarahin gitu. Nah, itu bagus untuk melatih mereka saling komunikasi. Ini buat apa sih ada grup meeting? Kalau ada yang namanya konflik, dibiasakan berbicara. Ungkapkan apa masalahnya. Ya. Yang kelima adalah refleksi tadi yang terakhir. Setelah di grup meeting kan, silakan refleksi masing-masing. Apa yang kurang, apa yang bagus. Oke? Terakhir. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk sekilas seluruhnya? Cukup, sudah paham, sudah siap menjadi guru yang mengimplementasikan ini. Saya harap semangatnya tetap dijaga. Minggu depan kita akan langsung breakdown apa itu yang dinamakan dengan core values tadi. Jadi masing-masing putting kids first itu maksudnya gimana sih Bu? Nah, nanti akan dibahas di minggu depan. Nah, nanti sesuai dengan RPS kita di spot,